Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Tentunya sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, betul sekali. Kita selalu sehat, kita selalu bahagia. Tentunya semangat untuk memuji Tuhan. Ya, adik-adik kita kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu, walaupun kita masih dalam ibadah via online nih ya, di rumah masing-masing, tapi kakak yakin dan percaya ini tidak mengurangi semangat kita. Tetap semangat ya adik-adiknya, tetap bersuka cita di dalam Tuhan, dan selalu jaga kesehatan. Baik, adik-adik semua, kita saat ini akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ayo semua siapkan hati kita, siapkan tubuh kita, dan duduk yang manis, duduk tenang, tidak ada lagi yang mungkin sarapan atau minum. Ya, kita dulu fokus untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Ya, semuanya siap? Oke, baik. Mari semua tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini dengan foto. Mari kita berdoa. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Amin. Ya, adik-adik, senang sekali kembali bertemu walaupun secara virtual, tapi sebenarnya kakak sudah kangen banget ya ketemu dengan adik-adik semua. Hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun kita nggak ketemu secara langsung. Tapi tidak apa-apa, nanti semoga kita berdoa semoga pandemi ini segera selesai dan kita bisa kembali bertemu di Holis untuk beribadah kembali. Baik adik-adik, jangan lupa ya siapkan Alkitabnya, karena hari ini kita akan mendengarkan cerita yang sangat menarik. Oke? Baik, sebelum kita melanjutkan, kita mau menaikkan satu pujian dulu. Kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyatakan sukacita kita kepada Tuhan bahwa begitu dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kita, dan begitu besarnya kasih Tuhan atas hidup kita, atas hidup kakak, atas hidup adik-adik. Tuhan yang begitu baik. Kita naikkan pujian dalamnya hatiku jadikannya. Dalamnya hatiku jadikanlah, biarlah ini menjadi pujian kita yang kita naikkan dengan penuh sukacita. Boleh yang mau berdiri silahkan, tapi yang mau duduk juga tidak apa-apa. Tapi kita mau menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Oke? Ayo bertepuk tangan. Hatiku jadikanlah selalu senang terus, ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Ya hatiku jadikanlah selalu senang terus,
Oke, tepuk tangan dong, semangat memuji nama Tuhan. Terima kasih untuk semangatnya adik-adik yang tadi berdiri mungkin. Ya, boleh disilakan duduk kembali. Boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, kita akan melanjutkan ibadah kita pagi hari ini. Siapa nih, Kakak mau nanya, siapa nih di antara adik-adik yang masih ingat ayat hafalan minggu kemarin? Ya, ayat hafalan minggu kemarin. Oke, ya. Kita masih ingat cerita minggu lalu ya adik-adik ya, tentang Bapak Yakub, bagaimana kuasa Tuhan yang menyertai Bapak Yakub, bagaimana Tuhan Allah mengubahkan Bapak Yakub. Dan ayat hafalan kita di minggu kemarin itu terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10a. Ya, buat adik-adik yang masih belum hafal, tolong dihafalkan hari ini ya. Lalu yang sudah hafal terus diingat dan terus yakinlah firman Tuhan itu selalu nyata di dalam hidup kita. Baik, mari kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 10a. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Sekali lagi, 1 Yohanes 4 ayat 10a. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ya, sungguh luar biasa ya adik-adik ya. Bagaimana firman Tuhan berkata bahwa Tuhanlah yang lebih dahulu mengasihi kita. Tuhanlah yang terlebih dahulu berinisiatif untuk mengasihi kita. Dan itu adalah kasih yang luar biasa. Kasih yang sungguh sempurna. Kasih Allah kepada kita sungguh sempurna adik-adik. Baik, kita akan mendengarkan cerita pada hari ini, untuk hari ini adik-adik ya. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Jalanku
Adik-adik, biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah Engkau anugerahkan buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini. Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong pimpin kami ya Bapa, supaya kami mengerti firman Tuhan dan dapat kami lakukan, terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang satu orang tokoh, dan tokoh ini luar biasa sekali. Kita akan belajar banyak hal dari satu orang tokoh ini ya adik-adik ya. Nah sedikit mengulang cerita minggu yang lalu tentang Allah, bagaimana Allah mengubahkan hidup Yakub ya. Allah mengubahkan hidup Bapak Yakub. Bagaimana waktu itu Yakub lari karena dikejar sama Esau kakaknya ke rumah pamannya Laban gitu ya. Dan setelah sampai di rumah pamannya Laban, ya ternyata pamannya juga menipu Yakub sendiri gitu ya. Dan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Yakub ya adik-adik ya. Nah, singkat cerita akhirnya Bapak Yakub pergi meninggalkan kota Laban itu, kota pamannya itu, dan diperintahkan oleh Tuhan supaya Yakub pindah kembali ke Kanaan ya, kembali ke Kanaan, kota nenek moyangnya Bapak Yakub, Ishak dan Abraham. Dan Yakub taat adik-adik. Nah lalu Bapak Yakub berangkat ke Kanaan bersama dengan istri dan anak-anaknya. Nah, seperti itu ya. Nah lalu Bapak Yakub ini adik-adik diceritakan dalam Alkitab mempunyai 12 orang anak ya. 12 orang anak ya. 12 orang anak. Namun ada yang unik adik-adik ya. Ada yang unik di sini bahwa Bapak Yakub mengasihi ada satu anak yang sangat disayangi oleh Bapak Yakub. Nah, ada satu anak dari 12 anaknya itu, ada satu anak yang sangat dikasihi oleh Bapak Yakub ya, yang sangat disayangi oleh Bapak Yakub. Ada yang tahu nggak siapa namanya? Ya, namanya adalah Yusuf adik-adik. Yusuf. Nah, kisah Yusuf ini adik-adik kita bisa baca dalam Alkitab kita, yaitu di Kejadian pasal 37 dan Kejadian pasal 39 sampai 41. Ya, Kejadian 37 dan Kejadian 39 sampai 41. Kakak berharap adik-adik bisa membacanya nanti di rumah ya, karena ini ceritanya bagus sekali, cuman panjang banget kalau kita harus baca untuk pagi hari ini ya. Nah adik-adik, Bapak Yakub ini suatu hari adik-adik ya memberikan sebuah jubah ya, sebuah jubah atau baju yang sangat indah, yang bahkan disebutkan dalam Alkitab baju yang maha indah, jubah yang maha indah ya adik-adik, jubah yang maha indah. Nah, pada saat Bapak Yakub memberikan jubah ini ke Yusuf, kira-kira ke abang-abangnya Yusuf, saudara-saudara Yusuf bagaimana ya sikapnya? Nah, mereka iri adik-adik, mereka iri. Kenapa ya si Bapak cuma sayang ke Yusuf, cuma dikasih jubahnya cuma dikasih ke Yusuf, kenapa ke kita nggak dikasih? Nah dari situ adik-adik, saudara-saudaranya Yusuf mulai iri, bahkan mulai benci sama Yusuf adik-adik. Tapi Yusuf biasa aja, dia tidak membalas kebencian kakak-kakaknya, iri hati kakak-kakaknya. Yusuf
dengan sikap yang sederhana. Tetap dengan sikapnya yang sederhana. Nah, suatu hari adik-adik, Yusuf ini bermimpi. Nah, dia bermimpi, lalu mimpinya itu dia ceritakan kepada saudara-saudaranya tadi. Nah, seperti apakah mimpinya? Nah, Yusuf ini berkata, menceritakan mimpinya kepada kakak-kakaknya. Ya, dia berkata, Kak, abang laki-laki semua kakak-kakaknya ini, abang-abangnya ini semuanya laki-laki. Nah, semalam saya bermimpi loh, Bang. Ceritanya seperti ini. Kita lagi ada di ladang, lalu kita sedang mengikat padi. Nah, tapi anehnya ikatan padi kalian itu memberi hormat kepada ikatan padi saya. Gitu ya, ada ikatan padi, mereka lagi dalam mimpinya Yusuf ya, mereka sedang mengikat padi di ladang ya. Lalu ikatan padi saudara-saudaranya itu malah nunduk kepada ikatan padinya Yusuf. Nah, dalam ceritanya seperti itu, cerita mimpinya. Lalu Yusuf berkata, jadi ikatan padi kalian itu memberi hormat kepada ikatan padi saya. Nah, dari situ adik-adik, saudara-saudaranya makin marah kepada Yusuf. Yusuf, maksudnya apa? Maksudnya kamu ini akan menjadi pemimpin atas kami? Saudara-saudaranya makin benci sama Yusuf, makin marah sama Yusuf adik-adik. Wah, bahaya ini, ya kan, udah ada rasa benci. Tidak boleh sebagai anak Tuhan, harusnya kita tidak boleh adik-adik mempunyai rasa benci. Nah, lalu Yusuf bermimpi lagi, ya. Untuk kedua kalinya Yusuf menceritakan adik-adik mimpinya kepada saudara-saudaranya. Lalu Yusuf berkata gini, saudara-saudaraku, kemarin saya bermimpi lagi. Saya bermimpi bahwa matahari, bulan, ya, dan 11 bintang itu memberi hormat kepada saya. Adik-adik tahu bagaimana perasaan saudara-saudaranya Yusuf? Ya, mereka makin geram dan mereka makin marah dan makin membenci Yusuf. Nah, adik-adik, luar biasa ya. Yusuf hanya menceritakan mimpi, tapi saudara-saudaranya itu membuat saudara-saudaranya marah. Nah, suatu hari adik-adik, karena saudara-saudaranya tadi sudah benci, marah, geram kepada Yusuf, akhirnya adik-adik mereka merencanakan suatu perbuatan jahat kepada Yusuf. Nah, suatu hari Bapak Yakub, bapaknya Yusuf dan saudara-saudaranya meminta Yusuf untuk melihat, memeriksa kakak-kakaknya yang sedang mereka yang sedang menggembalakan domba-domba mereka di padang. Nah, ketika Yusuf disuruh oleh Bapak Yakub ke ladang, nah, saudara-saudara Yusuf merencanakan satu tindakan yang jahat. Adik-adik, satu tindakan yang jahat. Mereka ingin membunuh Yusuf karena kebencian yang ada dalam diri mereka tadi. Mereka ingin membunuh Yusuf. Nah, ketika mereka melihat, oh, itu tuh Yusuf datang. Itu tuh Yusuf, si tukang mimpi. Ayo kita siksa dia. Nah, adik-adik, dosa menguasai kakak-kakaknya Yusuf dan mereka menarik Yusuf, lalu membuka bajunya, lalu mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur, adik-adik.
Ya, mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Lalu mereka berpikir, nanti kalau bapak kita nanya, Yusuf di mana? Kita bilang Yusuf sudah dimakan oleh binatang buas. Luar biasa, jahat ya saudara-saudara Yusuf. Apakah Yusuf membalas adik-adik? Tidak. Ya. Lalu setelah Yusuf mau dibuang ke sumur, ternyata di depan mereka lalu tiba-tiba ada beberapa pedagang, saudagar, pedagang Mesir melewati tempat mereka. Lalu mereka berpikir, kakak-kakaknya ini, kalau kita buang Yusuf ke sumur, kita tidak dapat apa-apa. Mending kita jual si Yusuf. Mending kita jual si Yusuf ini kepada pedagang-pedagang Mesir itu, supaya kita dapat duit, supaya kita dapat uang. Betapa jahatnya ya kakak-kakaknya, saudara-saudara Yusuf ini. Nah, adik-adik, lalu mereka ambil Yusuf tadi, lalu menjual ke pedagang-pedagang Mesir. Lalu oleh pedagang-pedagang Mesir itu, Yusuf dibawa ke Mesir, ya. Yusuf dibawa ke Mesir, ke daerahnya. Lalu pedagang tadi menjual Yusuf lagi, adik-adik. Menjual Yusuf lagi kepada Potifar, ya. Pedagang-pedagang Mesir tadi, ya. Pedagang Mesir tadi menjual Yusuf kepada Potifar, dijadikan sebagai budak, adik-adik. Budak itu orang yang tidak dianggap pekerja yang hina, adik-adik ya, yang karena setelah dijual dan itu dijadikan budak. Jadi Yusuf tinggal di rumah Potifar dan dia tinggal membantu di rumah Potifar. Dan Potifar sangat senang kepada Yusuf karena sikapnya Yusuf jujur dan mengikuti arahan dari Potifar. Dan Potifar sangat senang. Namun ada satu orang yang tidak senang. Ketika Yusuf sudah di rumah Potifar, adik-adik, dia difitnah oleh istri Potifar. Ya, dia difitnah oleh istri Potifar. Istri Potifar itu merencanakan niat yang jahat kepada Yusuf. Ya, merencanakan niat jahat kepada Yusuf. Lalu, apakah Yusuf mengeluh? Apakah Yusuf melawan Tuhan? Apakah Yusuf tidak taat kepada Tuhan? Tidak, adik-adik ya. Semua ketika Yusuf menjalani perjalanannya, ketika dibenci oleh saudara-saudaranya, dia tidak melawan. Ketika dia dijual sebagai budak ke Mesir oleh kakak-kakaknya, dijual ke pedagang Mesir, dia juga tidak marah. Dia mengikuti rencana Tuhan, adik-adik. Nah, setelah dia difitnah oleh istri Potifar, maka Yusuf, yang terjadi adik-adik, Yusuf sudah menjadi budak, sudah dijual oleh saudara-saudaranya. Lalu yang terakhir, Yusuf dipenjara. Ya, Yusuf dipenjara karena fitnah dari istri Potifar tadi. Dan akhirnya Yusuf di dalam penjara, adik-adik. Yusuf di dalam penjara, dan itu luar biasa ya. Pasti tidak enak hidup dalam penjara. Tapi apakah Yusuf tidak taat kepada Tuhan? Tidak. Yusuf tetap taat kepada Tuhan. Yusuf selalu mengikuti perintah Tuhan. Yusuf taat, dia tidak mengeluh, dia tidak menjadi marah, dia tidak menjadi benci kepada saudara-saudaranya, dia juga tidak benci kepada Potifar, dia juga tidak benci kepada istri Potifar. Dia menjalani semua rancangan Tuhan di dalam hidupnya karena dia percaya bahwa
semua perjalanannya dia ini ada rencana Tuhan yang lebih indah untuk Yusuf. Nah, adik-adik, singkat cerita, di dalam penjara itu Yusuf membantu teman-temannya di dalam penjara mengartikan mimpi mereka, mengartikan mimpi mereka. Lalu selama 2 tahun Yusuf di dalam penjara, adik-adik, suatu hari Raja Firaun, Raja Mesir ini bermimpi, Raja Mesir bermimpi, dan semua orang pintar di Mesir tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya Raja Firaun. Semua orang di Mesir tidak ada yang bisa mengartikan mimpi Raja Firaun, adik-adik. Nah, oleh karena itu salah satu teman Yusuf waktu di penjara, dia berkata kepada Raja, dulu ketika saya di penjara ada satu orang yang bisa membaca mimpi, mimpi. Lalu kata Raja, oke, panggilkan dia. Lalu Yusuf dipanggil dari penjara, dan dia mengartikan mimpi Raja Firaun. Mengartikan mimpi Raja Firaun. Dan ternyata benar, adik-adik, Tuhan Allah memakai keahlian dari Yusuf untuk bisa membawa dia menjadi kepercayaan Raja Firaun. Tuhan memelihara Yusuf sehingga ketika dia melalui banyak kesusahan tadi, ketika dia dibenci, ketika dia dijual, ketika dia difitnah, ketika dia dipenjara, Tuhan punya rencana yang indah untuk Yusuf. Tuhan Allah sudah merencanakan hidup Yusuf lebih baik. Nah, ketika Yusuf menceritakan arti dari mimpi sang Raja Firaun itu, lalu Firaun menyukai dan sangat menyukai sikap Yusuf. Dan akhirnya adik-adik, ketika Firaun bermimpi lagi, lalu Yusuf dipanggil. Ketika Firaun bermimpi lagi, Yusuf dipanggil. Dan akhirnya Yusuf menjadi salah satu orang kepercayaan Raja Firaun, yang darinya dia budak, yang darinya dia seorang penjara, seorang yang difitnah, dia sekarang menjadi kepercayaan Raja Mesir, Raja Firaun, adik-adik. Bahkan adik-adik, di dalam Alkitab kita itu diceritakan semua orang di Mesir mengakui bahwa kepintaran, semua orang di Mesir mengakui kepintaran Yusuf. Semua orang mengakui kepintaran Yusuf dan tidak ada yang bisa menanding kepintaran Yusuf. Dan akhirnya adik-adik, Raja Firaun tadi, Raja Mesir tadi, Firaun tadi mengangkat Yusuf untuk dia memimpin pemerintahan di Mesir. Istilahnya dia kaki tangan pendamping dari si Raja Firaun. Dan luar biasa adik-adik, ketika Yusuf sudah melalui semua perjalanan ini, ketika Yusuf sudah melalui beberapa kesusahan, perjalanannya yang cukup susah adik-adik, bahkan susah, tapi Tuhan merencanakan hal yang lebih indah untuk Yusuf. Dan akhirnya Yusuf bisa bahagia. Yusuf hidup bahagia di Mesir, bahkan dia berkuasa di Mesir, menjadi kepercayaan Raja Firaun. Sungguh luar biasa. Yang tadinya dia merasakan penderitaan, dia merasakan susah, tapi sekarang usahanya, ketika dia taat, ketika dia tetap percaya pada Tuhan, ketika dia tetap tekun pada rencana Tuhan, maka Yusuf tidak sia-sia. Imannya Yusuf tidak sia-sia. Akhirnya dia memiliki kebahagiaan, dia memiliki kebahagiaan yang sangat luar biasa. Nah, adik-adik, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita, anak-anaknya. Ingatlah adik-adik, Allah turut bekerja, Allah
Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita sedih, ketika kita susah, ketika kita dibenci, ketika kita dimarahin, ketika kita difitnah, atau apapun itu ya, ataupun ketika kita senang, ketika kita bahagia, ketika kita sukacita, Tuhan juga selalu ada bersama-sama dengan kita. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Yusuf, adik-adik. Yusuf yang selalu taat. Dia beriman bahwa Tuhan punya rencana indah buat dia. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Yusuf hanya taat. Yusuf hanya taat menjalani semua rencana Tuhan. Ya, dia tidak marah ataupun dia tidak menyesal atau putus asa. Tidak, adik-adik, sama sekali tidak. Tapi Yusuf tak berserah. Dia, Tuhan, ini pasti rencana Tuhan di dalam hidup saya. Nah, adik-adik, mari kita belajar dari sikapnya Yusuf, di mana Yusuf seseorang yang taat kepada Tuhan. Yusuf seseorang yang memiliki iman percaya yang kuat kepada Tuhan. Dan Yusuf seorang yang tidak membenci, ya, tidak membalas kesalahan orang lain yang sudah dilakukan kepadanya. Yusuf selalu memberikan teladan yang baik. Biarlah kita, kakak dan adik-adik, menjadi pribadi-pribadi seperti Yusuf tadi. Yusuf yang taat, Yusuf yang tetap teguh imannya kepada Tuhan, Yusuf yang selalu percaya kepada Tuhan, Yusuf yang tidak membalas kejahatan yang ia alami, Yusuf tidak membenci orang lain. Semoga kita menjadi pribadi yang seperti Yusuf. Baik, adik-adik, sebagai ayat hafalan pada pagi hari ini, kita akan membaca dan menghafalkannya dari Roma pasal 8 ayat 28. Ya, Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Ya, Roma pasal 8 ayat 28 kakak akan bacakan dan berharap nanti adik-adik membacakannya di rumah dan menghafalkannya, lalu kirim di grup masing-masing. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, adik-adik, benar ya kata firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja. Bagaimana kita melihat perjalanan Yusuf, namun akhirnya Tuhan selalu menyertai Yusuf. Tuhan selalu mengasihi Yusuf, dan karena Yusuf juga selalu taat dan mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Semoga kita boleh menjadi Yusuf masa kini, ya, yang selalu taat kepada Tuhan, yang selalu percaya kepada Tuhan, yang selalu mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih firman Tuhan pada pagi hari ini Engkau berikan kepada kami untuk boleh belajar dari sikap seorang Yusuf, Bapa. Bagaimana ia menjalani kesusahan, derita dalam hidupnya, Tuhan. Tetapi Allah merencanakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan Yusuf. Ya Bapa, ajari kami dan bantu kami anak-anak-Mu Tuhan untuk boleh menjadi pribadi seperti Yusuf ya Bapa. Belajar untuk senantiasa taat, belajar untuk senantiasa beriman yang teguh di dalam Tuhan, belajar untuk senantiasa percaya kepada rencana Tuhan, dan belajar senantiasa mengasihi Tuhan senantiasa. Bapa, bantu kami untuk menjadi orang-orang, anak-anak yang taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini.
yang boleh kami laksanakan. Kiranya ibadah kami Tuhan boleh berkenan di hadapan Engkau ya Bapa, dan kiranya boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kesalahan yang kami perbuat di hadapan Tuhan, dan kiranya hidup kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur, dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.